25 April 2021 kita akan melaksanakan kegiatan sekolah minggu online. Sebelum kita melaksanakan, ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kita tadi dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tak merasa takut ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berikan kelancaran dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Aku. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali bersama Bu Nini. Bu Nini berharap anak-anak selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tadi kita telah bersama-sama memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang mulia, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu menyertai, memberkati, dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk bertemu kembali bersama anak-anak-Mu dalam acara sekolah minggu online. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dan selalu menyertai kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, kita buka Alkitab kita ya. Kita akan membaca Alkitab dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah tidak mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Judul firman Tuhan hari ini adalah berkat setia memaafkan. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pengampunan yang diberikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak dari Pak Yakub dan Ibu Rahel. Yusuf mempunyai 12 saudara laki-laki. Adapun semua anak Yakub, Yusuflah yang paling dikasihi oleh Yakub. Suatu kali Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang sangat indah. Namun sayang, hal ini membuat kebencian saudara-saudara Yusuf semakin memuncak. Suatu ketika, Yusuf menemui saudara-saudaranya di ladang. Mereka merencanakan suatu yang jahat terhadap Yusuf. Rencana itu adalah menjual Yusuf kepada seorang pedagang yang kebetulan lewat di situ. Saudara-saudara Yusuf berbohong kepada Yakub, kepada bapaknya, bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Padahal sebenarnya Yusuf tidak mati, tetapi Yusuf dijual kepada pedagang Mesir. Setelah dijual ke pedagang Mesir, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijadikan pembantu. Namun karena Tuhan Allah selalu menyertai Yusuf,
Akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal dan kaya raya. Nah, ketika ada bencana kelaparan yang terjadi di Kanaan, yaitu kampung halaman tempat saudara-saudara Yusuf bertempat tinggal, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Dan akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf menangis dan memeluk saudara-saudaranya. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Yusuf menangis karena Yusuf sayang kepada saudara-saudaranya. Meskipun saudaranya telah berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa bersikap seperti Yusuf. Meskipun kita diejek, meskipun kita dihina, dipukul, kita tidak boleh membalas dan harus memaafkan orang tersebut. Dari cerita ini kita diingatkan kembali bahwa kita bisa mengampuni dan memaafkan, maka akan datang berkat yang baik yang telah disediakan Tuhan. Seperti yang dilakukan Yusuf. Yusuf telah dianiaya oleh saudara-saudaranya. Yusuf telah dijual, tapi campur tangan Tuhan kepada Yusuf sangat luar biasa. Yusuf menjadi seorang pemimpin yang terkenal dan kaya raya. Dan akhirnya saudara-saudaranya datang untuk memohon pertolongan kepada Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan pertolongan Tuhan Yesus kita akan dimampukan untuk bersikap seperti Yusuf. Kita tidak boleh membalas dan kita harus memaafkan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, demikian tadi firman Tuhan. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita dimampukan untuk memaafkan dan tidak membalas dendam. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang indah yang telah Engkau ajarkan kepada kami, di mana Engkau mengajarkan kepada kami agar kami bisa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak membalas dendam atas kesalahan yang telah mereka lakukan kepada kami. Dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Engkau akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman yang telah diberikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebentar lagi kita akan mengumpulkan sedikit apa yang kita punya dan diiringi dengan lagu bersyukur. Berdoa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga yang mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah membimbing acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah
kami telah mempersembahkan sedikit apa yang kita punya ya Tuhan, biar bisa memperluas kuasa-Mu di bumi maupun di surga. Ya Tuhan, kami akan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.